tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru gitu kan. Udah, pengantin baru. Nah itu yang bekal amal perbuatannya cukup untuk menghadapi hari mati tadi. Apalagi? Apakah pekerjaan maksiat yang dulu dilakukan dan pelakunya sudah bertaubat, apakah juga ditampakkan di padang mahsyar dan disaksikan oleh semua manusia? Lantas bagaimana supaya tidak ditampakkan aibnya? Nah, kalau itu sudah mewenang Allah, ya, karena apapun yang kita lakukan besar atau kecil, aman sahabat apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal perbuatan baik atau amal perbuatan jelek sebesar darah pun akan diperlihatkan. Justru nanti misalnya ini dulu pernah sudah ya diperlihatkan kejelekannya, sudah diterima taubatnya oleh Allah kan, ya diterima taubatnya. Maka kemarin ada kan hadis kena ini ditunjukkan orang, ini loh dulu tempatmu di neraka ditunjukkan ya, tapi karena kamu ya bisa menjawab pertanyaan diampuni dosanya, maka tempatmu mestinya di neraka tapi diganti oleh Allah tempat di surga. Terus yang kemarin yang gitu kan, jadi diterangkan bahwa sebetulnya kamu di neraka tapi diganti tempatmu di surga karena taubatmu diterima oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan jelekmu mestinya kamu menempati di neraka ini. Ya, kok tidak jadi di neraka, diganti di surga karena tempatmu dipindah, karena taubatmu diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Yang tadinya disiapkan tempat duduk di neraka sekarang diganti tempat dudukmu di surga. Nah itu kan ditampakkan begitu kan, ya seneng, gembira kan. Jadi tidak ada yang dilupakan, ditinggalkan tuh enggak. Baik ya dikerjakan, ditunjukkan, jelek ya ditunjukkan, ya diampuni ya ditunjukkan oleh Allah, sehingga Allah itu berbuat adil. Mengapa ini neraka kok masuk surga? Ya, karena diampuni oleh Allah. Mengapa orang ini mestinya surga kok di neraka? Ya, karena hapus amalnya, ya hapus amalnya. Yang mestinya dia membawa ke surga hapus, diterangkan dalam hadis Nabi kan, itu kan datang membawa pahala yang banyak, ternyata banyak orang nagih hutang pada dirinya, akhirnya dibayar dengan kebaikannya habis, masih banyak orang yang nagih pada dia, akhirnya tidak bisa untuk membayar. Nah, dipikulkan dosa orang tadi, dibebankan pada dia lah, akhirnya dulu datang membawa pahala sebesar gunung, akhirnya ketumpukan dosa sebesar gunung pula. Nah itulah ditunjukkan semua. Maka tidak ada yang dilupakan oleh Allah, tidak ada yang disia-siakan, semua ditampakkan oleh Allah. Nanti yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki artinya walaupun tampak kejahatan-kejahatan, maka banyak taubatlah. Itu pun sudah dituntun oleh Allah jadi dunia, ya jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asim marrohillah. Allah mengampuni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa semuamu, semua dosamu diampuni kalau kamu bertaubat. Nah, cara bertobat yaitu bagaimana? Menyesali diri, pasrah bongkoan pada Allah, mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah itu taubatnya diterima oleh Allah. Coba dibaca kembali surat Zumar 53. Itu jadi Allah itu sudah memberi jalan keluar dari sengsara menjadi bahagia, ya. Sudah ditunjukkan oleh Allah dari sejak di dunia ini, sudah ditunjukkan. Karena memang amal perbuatan manusia ya di dunia ini, maka ditunjukkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Coba baca. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ya, semua dosa diampuni dengan syarat tadi kelanjutan ayatnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli